Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Rianto di channel Angga Arya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya posisi audien dan juga menganalisis audien berdasarkan demografi dan situasi. Cara duduk audien itu bisa mempengaruhi seberapa baik mereka menangkap pesan. Kalau audiennya itu duduk berjauhan dari pembicara, maka mereka cenderung kurang fokus dan merasa jauh dari pembicara. Sebaliknya, kalau duduk audien itu rapat dan menghadap ke pembicara, kemungkinan komunikasi itu jadi lebih hidup dan interaktif. Bukan cuma posisi duduk saja, melainkan perasaan audien juga penting bagi public speaking diperhatikan. Salah satunya itu kontak mata. Menatap audien saat berbicara itu membuat mereka merasa lebih diperhatikan, lebih percaya, dan juga lebih fokus. Dan juga intonasi suara, mengubah-ubah nada suara, kadang cepat, kadang lambat, kadang tinggi, kadang rendah, itu membuat audien itu tidak bosan. Suara yang datar dan penjelasan yang monoton justru bikin audien itu lebih mengantuk. Selanjutnya, analisis demografi audiens. Sebelum berbicara, pentingnya bagi public speaker itu tahu siapa audiennya kita. Tujuannya apa? Supaya materi dan gaya bahasa yang akan disampaikan oleh public speaker itu bisa pas untuk audien. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu usia. Anak muda biasanya suka contoh yang ringan dan gaya bahasa yang santai, sedangkan orang tua mungkin lebih suka ke pembahasan yang lebih serius dan juga pengalaman nyata. Yang kedua itu dari jenis kelamin. Kalau audiennya lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan, kita bisa pilih contoh atau humor yang lebih menyambung buat mereka, tapi tetap harus sopan dan tidak menyinggung. Yang ketiga itu dilihat dari tingkat pendidikannya. Kalau audiennya itu dari latar belakang pendidikan tinggi, maka public speaker bisa menggunakan bahasa yang lebih mendalam dan juga lebih ilmiah. Sebaliknya, kalau audiennya itu dari latar belakang yang kurang berpendidikan atau lebih umum, maka public speaker itu harus menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami bagi audien. Selanjutnya itu dilihat dari status sosial ekonomi. Audien dari latar belakang ekonomi yang berbeda itu punya pandangan dan kebutuhan yang berbeda juga. Semisal tentang gaya hidup harus disesuaikan supaya mereka merasa lebih relevan. Dan selanjutnya yang terakhir itu dilihat dari latar belakang budaya. Setiap desa itu, setiap wilayah mempunyai budaya, mempunyai nilai dan kebiasaan yang tersendiri. Nah, gimana cara pembicara itu, public speaker itu, dan bisa memilih kata yang bisa menghormati budaya tersebut supaya tidak menyinggung dan juga tidak disalahpahami oleh audien. Selanjutnya, bukan hanya tutur kata dan pemilihan bahasa saja, melainkan lingkungan sekitar juga mempengaruhi suasana dari komunikasi. Salah satunya itu tempat. Tempat yang panas, bising, dan tidak nyaman itu membuat audien sulit untuk fokus. Dan yang kedua itu waktu. Audien pada pagi hari itu biasanya lebih segar karena kan baru mulai kegiatan juga, daripada
malam hari. Kalau malam hari kan sudah melakukan beberapa kegiatan, jadi kayak lelah, ya, bosen. Selanjutnya, yang ketiga itu tujuan acara. Kalau acaranya itu santai, maka gaya bahasa yang disampaikan oleh public speaker itu bisa lebih bebas. Kalau sebaliknya, kalau tujuan acaranya itu formal, maka pembicara itu harus menggunakan bahasa yang lebih formal dan juga harus lebih rapi. Dan yang terakhir itu suasana hati audien. Kalau audiennya itu lagi capek, lagi sedih, lagi galau, itu pembicara perlu menyesuaikan energi dan pendekatan terhadap audiennya. Poin yang kelima itu adalah hubungan semua aspek. Nah, dari semua faktor yang di atas tadi, yang saya jelaskan tadi, itu saling berkesinambungan dan saling berhubungan. Posisi duduk mempengaruhi suasana psikologis, kondisi tempat itu mempengaruhi mood audiens. Kalau paham dari keseluruhannya yang tadi, pembicara atau public speaker itu bisa lebih mudah menyampaikan pesan dengan baik dan juga diterima dengan baik oleh audiens. Jadi kesimpulannya di video kali ini, posisi duduk audien, kondisi psikologis, demografi, dan situasi yang baik itu sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Pembicara juga perlu memahami siapa audiennya, bagaimana suasana di tempat acaranya, serta menjaga interaksi yang hidup supaya pesan bisa diterima dengan baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kesalahan dari tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya pribadi mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube.